Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan juga rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, saya Andi Mariani dan juga dua rekan saya yaitu Alia Miranti dan juga Raffi Hanif Ardiansyah, perwakilan dari kelas 23 AKPA, akan mempresentasikan mengenai materialitas dan resiko pada mata kuliah pengantar audit dan juga assurance. Lanjut. Oke, yang pertama ada penjelasan mengenai konsep materialitas, di mana materialitas merupakan dasar dari penerapan standar audit, yang khususnya berkaitan dengan kegiatan di lapangan dan penyusunan laporan. Dengan demikian, konsep materialitas dapat mempengaruhi hampir seluruh tahap audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga laporan hasil audit. Di sini juga materialitas berdasarkan dengan standar audit atau SA, di mana SA yang dipakai yaitu SA seksi 319 atau 319, yaitu resiko audit dan materialitas audit. Dalam pelaksanaan audit, auditor harus memperhatikan materialitas dalam perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan juga penilaian kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Next. Lalu di sini juga ada konsep materialitas, di mana materialitas ini merujuk kepada seberapa besar nilai penghapusan atau kesalahan dalam informasi akuntansi yang berdasarkan konteksnya, dapat berdampak pada penilaian atau pilihan yang diambil oleh pengguna laporan keuangan. Pentingnya konsep materialitas dalam audit juga yaitu dalam proses audit laporan keuangan. Auditor tidak dapat menjamin sepenuhnya keakuratan laporan keuangan karena tidak semua transaksi dapat diperiksa dan audit dilakukan dengan metode pengujian dan pengambilan sampel. Lalu ada juga keyakinan yang diberikan oleh auditor, di mana auditor harus bisa memberikan jaminan bahwa jumlah dan rincian laporan keuangan tersebut telah dicatat, diringkas, dan juga dikelompokkan secara akurat. Lalu ada auditor telah mengumpulkan bukti audit yang memadai dan relevan. Lalu yang terakhir adalah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan dengan secara wajar. Terus, namun auditor tidak menjamin bahwa laporan keuangan itu 100% benar karena audit juga memiliki batasan. Konsep dasar yang mendasari keyakinan auditor itu ada dua prinsip utama, yaitu materialitas yang menggambarkan seberapa signifikan suatu kesalahan, lalu yang kedua ada resiko audit yang menunjukkan kemungkinan auditor memberikan pendapat yang tidak tepat. Kedua prinsip ini berkaitan, semakin rendahnya tingkat materialitas yang ditetapkan auditor, maka semakin banyak juga bukti audit yang harus dikumpulkan. Namun sebaliknya juga, jika tingkat resiko audit tinggi, maka auditor harus meningkatkan prosedur auditnya. Next. Di sini ada pertimbangan awal mengenai materialitas, di mana auditor perlu menetapkan pertimbangan awal materialitas pada tahap perencanaan audit. Pertimbangan ini dapat mencakup pertimbangan kuantitatif dan juga pertimbangan kualitatif, di mana perkembangan kuantitatif untuk materialitas ini relasinya antara salah saji dan jumlah tertentu dalam laporan keuangan, misalnya laba bersih sebelum pajak total aset lancar, dan juga total ekuitas pemegang saham. Besar nilai tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan batas materialitasnya. Lalu ada pertimbangan kualitatif. Untuk materialitas, aspek kualitatif yang dipertimbangkan itu dapat meliputi potensi pelanggaran hukum, penyimpangan yang tidak sesuai, ketentuan dalam perjanjian kredit dengan bank, fluktuasi dalam tren laba, sikap manajemen yang berkaitan dengan integritas laporan keuangan. Walaupun kecil, kesalahan tetap dianggap material jika berdampak besar secara kualitatif. Next.
Lalu ada tingkat materialitas dalam audit. Auditor dapat menetapkan tingkat materialitas ini dalam dua fase. Yang pertama, tingkat laporan keuangan, dan juga yang kedua ada tingkat saldo akun. Di mana tingkat saldo akun dalam materialitas ini berkaitan dengan saldo akun adalah kesalahan minimum yang mungkin terjadi pada akun tertentu, di mana auditor tetap harus melakukan audit terhadap setiap akun secara terpisah meskipun memberikan opini mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Materialitas di sini pada tingkat audit ini digunakan untuk menentukan seberapa besar kesalahan yang masih dapat diterima pada akun tertentu. Lalu ada hubungan materialitas dengan bukti audit. Materialitas ini berpengaruh pada jumlah dan kecukupan bukti yang harus dikumpulkan dalam audit, yaitu semakin rendah tingkat materialitasnya, maka semakin banyak bukti audit yang harus dikumpulkan. Sebaliknya, semakin penting saldo akun, semakin banyak bukti audit yang harus tersedia juga. Oleh karena itu, auditor perlu menyesuaikan prosedur audit dengan tingkat materialitas yang ditetapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alia Mira. Selanjutnya ada resiko audit. Resiko audit adalah risiko bahwa auditor mungkin tanpa sengaja telah gagal untuk memodifikasi pendapat secara tepat atau sebagaimana semestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin tinggi kepastian auditor dalam menyatakan pendapatnya, maka semakin rendah resiko audit yang ia terima. Selanjutnya, risiko audit pada tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Di sini ada dua, yaitu keseluruhan atau overall audit risk dan individual. Untuk keseluruhan atau overall audit risk, yaitu risiko audit keseluruhan yang berkaitan dengan laporan keuangan sebagai keseluruhan. Pada tahap perencanaan auditnya, auditor pertama kali harus menentukan risiko audit keseluruhan yang direncanakan, yang merupakan besarnya risiko yang dapat ditanggung oleh auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Padahal kenyataannya, laporan keuangan tersebut berisi salah saji material. Nah, untuk selanjutnya, untuk individual, yaitu risiko audit individual yang berkaitan dengan setiap saldo akun individual yang dicantumkan dalam laporan keuangan, karena audit mencakup pemeriksaan terhadap akun-akun secara individual. Risiko audit keseluruhan harus dialokasikan kepada akun-akun yang berkaitan. Risiko audit individual perlu ditentukan untuk setiap akun karena akun tertentu seringkali sangat penting karena besar saldonya atau frekuensi transaksi perubahan. Selanjutnya, unsur risiko audit ada 3, yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Yang pertama, risiko bawaan yaitu kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Untuk contohnya tuh persediaan pada perusahaan manufaktur itu risikonya tinggi karena mudah rusak, mudah dicuri, atau salah penilaian. Dan piutang usahanya risiko salah saji karena adanya piutang tak tertagih atau estimasi. Dan pendapatannya risiko manipulasi untuk kenaikan laba. Jadi semakin kompleks dan subjektif akun tersebut, maka semakin tinggi risiko bawaan. Nah, untuk risiko pengendalian yaitu risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian intern entitas. Contohnya tuh suatu orang menangani pencatatan dan penerimaan kas, maka risiko
penggelapannya itu tinggi dan tidak ada rekonsiliasi bank rutin. Jadi adanya kesalahan kas tidak terdeteksi dan persediaan tidak dihitung fisik secara berkala sehingga selisih stok tidak diketahui. Jadi jika pengendalian internal lemah, maka risiko pengendaliannya juga tinggi. Dan yang ketiga, risiko deteksi yaitu eh, risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Untuk contohnya tuh, auditor hanya menguji sebagian kecil transaksi, padahal kesalahan ada di transaksi yang tidak diuji. Dan auditor tidak melakukan konfirmasi piutang, sehingga piutang fiktif tidak terdeteksi. Dan salah menilai bukti audit karena kurang profesional skeptis. Jadi semakin kurang teliti prosedur audit, maka semakin tinggi risiko deteksinya. Next, penggunaan informasi risiko audit. Taksiran risiko audit pada tahap perencanaan audit dapat digunakan oleh auditor untuk menetapkan jumlah bukti audit yang akan diperiksa untuk membuktikan kewajaran penyajian saldo akun tertentu. Beberapa auditor lebih menyukai pertimbangan kualitatif dalam menaksir berbagai macam risiko yang membentuk risiko audit. Di samping itu, penggunaan pendekatan kuantitatif memaksa auditor untuk memikirkan dengan mendalam berbagai pertimbangan auditnya. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raffi Hanif Ardiansyah. Nah, selanjutnya adalah risiko hubungan antar unsur. Dalam sebuah audit, ada 3 komponen risiko, yaitu risiko inherent, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Risiko inherent adalah risiko pengendalian salah satu adalah secara otomatis dalam perusahaan, terlepas dari keberadaan audit. Sementara itu, risiko deteksi berkaitan dengan langkah-langkah audit yang dilaksanakan dan dapat dikendalikan oleh auditor. Risiko deteksi berkaitan secara terbalik dengan risiko inherent dan risiko pengendalian. Jika risiko inherent dan risiko pengendalian semakin rendah, maka risiko deteksi yang dapat diterima akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika risiko inherent dan risiko pengendalian semakin tinggi, auditor perlu menetapkan risiko deteksi yang lebih rendah. Next. Selanjutnya ada hubungan materialitas audit, risiko, dan audit bukti. Materialitas, risiko audit, dan bukti audit saling terkaitan dan bisa memengaruhi pilihan auditor dalam menyusun rencana audit. Perubahan pada salah satu aspek dapat mengaruhi aspek lainnya. Di sini ada 4 faktor yang harus diperhatikan oleh auditor adalah yang pertama ada tingkat risiko pengendalian internal yang telah direncanakan. Yang kedua, seberapa baik pemahaman auditor mengenai sistem pengendalian internal. Yang ketiga, uji pengendalian yang dilakukan untuk mengevaluasi risiko pengendalian. Yang terakhir, tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk mengurangi risiko audit. Next. Selanjutnya ada pendekatan utama substantif dan pendekatan risiko pengendalian rendah. Pendekatan utama substantif adalah pendekatan ini auditor mengakumulasi hampir seluruh bukti audit melalui pengujian substantif dan tidak pengendalian sepenuhnya pada pengendalian internal. Sebagai hasilnya, tingkat risiko dan risiko pengendalian biasanya dinilai tinggi atau hampir mencapai maksimum. Kalau pendekatan risiko pengendalian rendah, dalam pendekatan ini,
Auditor memberikan tingkat kepercayaan yang sedang hingga tinggi terhadap pengendalian internal. Uji coba pengendalian dilakukan oleh dahulu sehingga jumlah pengujian substantif yang diperlukan menjadi lebih sedikit. Nah, selanjutnya studi kasus akan dijelaskan oleh teman saya Ani Mariani. Ya, mohon izin. Di sini ada awal audit strategi, di mana awal strategi audit awal itu ditentukan oleh auditor pada saat perencanaan dengan memperhatikan keterkaitan antara materialitas, resiko audit, dan juga bukti yang ada. Strategi ini diterapkan pada setiap SRC atau kelompok SRC. Lalu ada jenis-jenis strategi audit awal, yaitu ada pendekatan utama substantif, pendekatan estimasi risiko pengendalian rendah. Lalu ada dalam merancang strategi audit awal, auditor juga perlu menetapkan elemen-elemen, di mana elemen-elemen tersebut adalah tingkat risiko pengendalian yang direncanakan, lalu sebesar mana pemahaman terkait pengendalian magang, terus ada juga pengendalian yang diperlukan. Lalu yang terakhir ada tingkat pengujian substantif yang direncanakan. Boleh di next. Lalu di sini ada studi kasus, di mana kasus ini yaitu tentang pengakuan pendapatan PT Garuda Indonesia Persero atau TBK, di mana pada tahun 2018 PT Garuda Indonesia Persero TBK ini melaporkan keuntungan bersih yang diperoleh dari pengakuan pendapatan kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi. Penghasilan ini diakui meskipun pada dasarnya belum sepenuhnya diterima dan belum memenuhi syarat pengakuan pendapatan sesuai dengan standar akuntansi keuangan SAK. Namun, secara akuntansi pendapatan ini telah diakui terlalu dini. Lalu kondisi keuangan yang disajikan juga tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Kasus ini juga sangat berkaitan dengan standar audit, di mana kasus ini relevan dengan beberapa standar audit yang berlaku, yaitu ada SA 200, yaitu mengenai auditor memiliki tanggung jawab untuk memberikan penilaian tentang kewajaran laporan keuangan. Lalu ada SA 320, di mana auditor perlu mempertimbangkan tingkat materialitas saat merencanakan dan melaksanakan audit. Lalu yang terakhir ada SA 315, di mana auditor harus mengidentifikasi serta mengevaluasi resiko salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan atau kondisi tertentu. Dalam hal ini juga auditor harus lebih skeptis terhadap pengakuan pendapatan yang nilainya signifikan dan bersifat tidak biasa. Lalu pendapatan yang diakui Garuda jumlahnya material dan berdampak langsung terhadap laba perusahaan, di mana kesalahan pengakuan ini dapat mempengaruhi keputusan penggunaan laporan keuangan sehingga bersifat material. Untuk penjelasan materinya boleh dilanjut oleh rekan saya Alia. Untuk hasil audit dan analisis risiko, berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian dari pihak regulator, pencatatan pendapatan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia ternyata mengandung unsur kesalahan yang berdampak besar pada keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang tidak ada yang ada tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Tingkat risiko bawaan dianggap tinggi karena transaksi yang terjadi bersifat rumit dan memerlukan pertimbangan dari manajemen. Menurut SA 315, risiko pengendalian juga berada pada level tinggi karena sistem pengendalian internal tidak efektif dalam mencegah atau mengidentifikasi kesalahan pencatatan tepat waktu. Dalam situasi seperti ini, auditor seharusnya menetapkan risiko deteksi yang rendah dengan cara meningkatkan prosedur audit sesuai dengan SA 330, yaitu auditor diharuskan untuk merancang dan melakukan respons audit berdasarkan risiko yang telah ditentukan. Dan SA 500, yaitu auditor berkewajiban untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan relevan untuk mendukung pendapat audit.
Kasus ini menunjukkan bahwa tingginya materialitas dan risiko audit mengharuskan auditor untuk mengumpulkan lebih banyak bukti audit yang berkualitas agar laporan keuangan dapat disajikan dengan adil. Next, kesimpulannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raffi. Kesimpulannya adalah materialis, risiko audit, dan bukti audit adalah elemen yang penting dalam audit laporan keuangan yang saling terkait. Audit harus mempertimbangkan materialis mulai dari tahap perencanaan hingga penyampaian laporan karena kesalahan material dan memengaruhi keputusan para pengguna laporan keuangan. Risiko audit mencakup risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi, di mana risiko bawaan dan pengendalian bersifat inherent pada entitas. Sementara risiko deteksi bisa dikendalikan oleh auditor dengan melakukan prosedur audit yang tepat. Analisis mengenai PT Garuda Indonesia TBK mengungkapkan bahwa kesalahan dalam pengakuan pendapatan dapat mengakibatkan penyajian yang tidak akurat dalam laporan keuangan. Besarnya risiko bawaan dan risiko pengendalian pada transaksi yang rumit mengharuskan auditor untuk menetapkan risiko deteksi yang rendah dengan cara meningkatkan pengujian substantif dan pengumpulan bukti audit. Oleh karena itu, auditor perlu menerapkan metode audit yang sesuai dengan standar audit agar laporan keuangan yang disajikan secara adil dan dapat dipercaya. Boleh, next. Oke, dengan demikian materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya dan juga rekan saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak dan juga teman-teman sekalian. Apabila terdapat pertanyaan, saran, atau diskusi lebih lanjut terkait materi yang telah disampaikan oleh kami dengan senang hati akan menanggapinya. Boleh melewati room chat atau juga boleh di room komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.